Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adik-adik semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik semuanya, pada hari ini kita akan mengenal seorang ilmuwan muslim yang sangat berjasa sekali dalam bidang ilmu kedokteran ya. Sebenarnya tidak hanya dalam ilmu kedokteran, beliau itu sebenarnya juga menguasai di ilmu-ilmu di bidang lainnya ya, seperti di matematika, fisika, astronomi, filsafat dan lain sebagainya kan gitu. Bahkan di usia ke-18 tahun itu beliau mendapat gelar fisikawan. Tetapi yang paling terkenal, beliau itu mendapat gelar Bapak Pengobatan Modern karena begitu besarnya jasa di dalam ilmu kedokteran seperti itu. Nah, siapa tahu beliau ini? Beliau adalah Ibnu Sina namanya ya. Kalau di barat lebih sering dikenal sebagai Avicenna ya. Nama aslinya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini lahir di kota Afshanah, kota yang kecil di bagian Uzbekistan gitu. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi. Jadi kalau kita hitung dari sekarang itu ada 1040 tahun yang lalu. Jadi sangat panjang sekali ya jaraknya dengan kita. Itu saja sudah menjadi ilmuwan kan gitu. Dengan tentu fasilitas kalau dibandingkan dengan kita itu lebih banyak kita. Tetapi pada tahun itu sudah bisa menjadi seorang ilmuwan kan itu. Nah, adik-adik semuanya, kita lihat sejarahnya Ibnu Sina ini. Ibnu Sina itu semenjak kecil, usia 5 tahun itu sudah memulai belajar menghafal Al-Quran kan itu. Di satu tempat yang namanya Kutab ya. Kutab itu memang sekolahan yang memang fokus untuk mempelajari ilmu agama Islam. Jadi Ibnu Sina ini semenjak 5 tahun belajar menghafal Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari ilmu agama Islam yang lainnya kan itu. Nah, baru mulai umur 16 tahun ini Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran. Jadi mulai mempelajari ilmu kedokteran itu pada usia 16 tahun. Dan pada usia 17 tahun itu sudah memulai profesinya sebagai seorang dokter ya. Nah, Ibnu Sina ini mulai terkenal, mulai populer itu ketika Ibnu Sina mampu menyembuhkan salah satu penguasa dinasti Samaniyah, yaitu Nuh bin Mansur. Jadi pada waktu itu banyak tabib yang mencoba untuk mengobati Nuh bin Mansur, tapi tidak bisa sembuh. Akhirnya salah satu-satunya yang bisa menyembuhkan itu adalah Ibnu Sina. Nah, penguasa tersebut itu memberikan hadiah terhadap Ibnu Sina untuk sementara waktu tinggal di kerajaannya sampai Nuh bin Mansur ini betul-betul sembuh dari sakitnya. Tetapi Ibnu Sina itu sebenarnya menolak, tetapi menolak dengan halus, dan Ibnu Sina ini meminta tidak usah ditempatkan di kerajaan, tetapi Ibnu Sina itu minta untuk ditempatkan atau diizinkan berada di perpustakaannya. Nah, ini jadi yang diminta Ibnu Sina itu untuk berada di perpustakaannya. Nah, mulai dari sinilah Ibnu Sina itu mencoba untuk belajar menggali ilmu-ilmu di bidang kedokteran dan ilmu-ilmu di bidang yang lainnya ya. Bahkan di usia ke-18 tahun itu Ibnu Sina sampai mendapat gelar fisikawan karena menguasai di bidang ilmu fisika. Ibnu Sina mulai menggali ilmu-ilmu yang lainnya ketika berada di perpustakaan ini. Nah,
Yang berikutnya, ketika Ibnu Sina itu sudah bisa menguasai di ilmu kedokteran, ada yang menarik dari kisahnya Ibnu Sina ini. Ibnu Sina membantu orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang membutuhkan perawatan pengobatan itu tidak hanya semata-mata sebagai dokter terus dibayar, itu tidak seperti itu. Bahkan Ibnu Sina ini sering membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan beliau tanpa memungut biaya atau digratiskan. Jadi memang jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Jadi mengamalkan ilmu kedokteran dengan cara memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, Ibnu Sina yang paling berjasa lagi yaitu beliau itu mempunyai sebuah karya yang sangat besar, yaitu buku. Beliau mampu menulis buku dengan judul Qanun fi Tibb, atau bahasa Inggrisnya itu Canon of Medicine. Jadi merupakan salah satu rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Jadi bukunya Ibnu Sina ini menjadi rujukan bagi bidang kedokteran selama berabad-abad. Dan salah satu karyanya tadi itu yang sangat terkenal, yaitu Qanun fi Tibb tadi, ya, yang menjadi rujukan untuk ilmu di bidang kedokteran. Nah, anak-anak semuanya, apa toh hikmah yang bisa kita ambil dari sejarahnya Ibnu Sina ini? Yang pertama, Ibnu Sina ini semenjak kecil itu pertama kali yang dipelajari adalah menghafal Al-Quran atau mempelajari agama Islam. Jadi menjadi nasihat bagi kita semuanya, terutama anak-anak yang masih umuran SD, silahkan dari sekarang mulai menggali, mendekat lagi dengan Al-Quran sesuai dengan tingkatannya. Kalau misalnya baru sampai sekarang kan dengan metode Umi, baru sampai jilid 3, sudah maksimalkan di jilidnya itu kan. Itu ada yang sudah sampai bisa membaca Al-Quran, silahkan, mumpung ini momennya momen Ramadan, silahkan membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua, kalau kita melihat Ibnu Sina tadi memilih di perpustakaan, berarti menunjukkan Ibnu Sina ini adalah seorang yang gemar membaca kan, itu gemar membaca, suka belajar dengan sungguh-sungguh kan, itu. Terus poin yang ketiga, Ibnu Sina ketika punya ilmu itu mampu mengamalkan ilmunya untuk membantu orang lain. Jadi anak-anak semuanya, agar kita bisa mencontoh sosok Ibnu Sina ini, ada 3 hal tadi. Yang pertama, kita memperdalam ilmu agama, terlebih lagi kita meningkatkan menghafalkan Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak membaca, gemar membaca dan belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengamalkan ilmu kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Itu saja anak-anak semuanya, kultum pada hari ini semoga menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi kita mencontoh kebaikan-kebaikan yang sudah pernah dicontohkan Ibnu Sina. Dan Pak Guru berharap dan Pak Guru yakin nanti dari sekian banyaknya yang sudah belajar di SDIT nanti akan muncul Ibnu Sina yang lainnya kan, gitu. Kita lihat nanti di 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, Pak Guru ingin melihat nanti muncul ilmuwan, ya, ilmuwan dari anak-anak semuanya, entah itu nanti di bidang kedokteran, di bidang pertanian, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, atau di bidang yang lainnya. Nanti kita saksikan bersama-sama. Pak Guru yakin dari kalian semuanya nanti pasti akan ada yang menjadi ilmuwan seperti Ibnu Sina ini. Nah, itu saja adik-adik semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.